Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview nih bohlam baru ya. Bohlam baru ini sebenarnya bukan baru, tetapi bohlam lama yang di-upgrade. Apa yang di-upgrade ya? Apa yang di-upgrade adalah Anda harus tahu ya. Jadi kita akan menjual, kemungkinan harganya masih sama, ada kemungkinan juga untuk naik ya, tergantung dengan dolar. Dolar sekarang tinggi banget, kita harganya harga barang import, tetapi di luar harga ya, kita harus tahu dulu spesifikasi dari bohlam ini itu apa. Kita sudah lama menjual tipe ini. Ini tipe Cree Double Cooper PCB. Bohlam ini legend. Ya, legend. Jadi sudah lama banget kita jual dan kalau keawetannya tidak usah dibicarakan ya, karena sudah teruji ya, menggunakan XHP 50 second generation. Nah, tetapi kekurangan dari tipe bohlam ini adalah wattnya, mentok. Dia 30 watt ya, mentok. Jadi terangnya ya segitu-segitu aja, sudah tidak bisa dioprek-oprek lagi ya. Yang paling kita bisa upgrade adalah dari kipasnya supaya pendinginan lebih besar, tetapi mentok di situ. Untuk terangnya tidak bisa naik lagi ya. Tentu zaman sekarang kan orang maunya yang paling terang ya, sama seperti Anda beli handphone, tentu yang terbaru, tentu Anda mau beli chipsetnya yang terbaru ya, Snapdragon atau apa tipe-tipenya, memorinya lebih besar ya, lebih kencang, lebih segala macam. Tentu dong seperti itu ya. Sama seperti kita beli mobil baru, tentu kita mau beli mobil mungkin sekarang arahnya ke hybrid ya, jadi udah nggak pakai bensin lagi ya, hybrid. Nah, mungkin nanti lama-lama full listrik. Jadi segala sesuatu itu di-upgrade tentu untuk yang lebih baik ya. Nah, apa sih perbedaannya ya? Perbedaannya dengan spek yang lama itu adalah satu di chipnya ya, di chipnya. Dengan yang baru chipnya berbeda ya. Chipnya berbeda, speknya naik, wattnya lebih tinggi ya. Bohlam ini sebenarnya hampir 50 watt. Bohlam ini hanya 30 watt. Jadi naik 20 watt dengan penggantian chip ya. Dengan bodi yang sama, dengan spesifikasi pendinginan yang sama, tanpa driver, soket yang sama, semuanya sama, adjustable, tetapi kita bisa buktikan bahwa speknya naik ya. Speknya naik itu adalah spek di terangnya, lebih terang ya. Kita akan buktikan. Ada yang bertanya mereknya apa produk ini? Produk ini mereknya Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini ya. Barang ini tertulis Juragan Lampu di sini ya, Anda bisa lihat Juragan Lampu, jadi artinya mereknya adalah merek saya sendiri. Nah, yang versi terbaru pun juga sama, Juragan Lampu, Anda bisa lihat mereknya ya, tetapi dengan chip yang berbeda. Teknologi tetap sama, double cooper PCB. Kipas di-upgrade lebih kencang karena wattnya naik, tentu perlu pendinginan lebih baik ya. Wattnya naik, tentu perlu pendinginan lebih baik ya. Selalu saya ngomong berbicara soal pendinginan ya, karena LED itu musuhnya adalah panas, makin panas merugikan ya. Nah, jadi ini versi lama vs versi baru ya. Kita akan jual di Juni ya 2022. Nah, jadi kalau yang versi lama ya menggunakan Cree XHP 50 second generation. Nah, sedangkan yang di versi baru menggunakan chipnya bukan Cree lagi ya. Kita akan uji dia punya wattnya dulu ya. Kita akan uji dia punya wattnya dulu. Wattmeter kita baru nih ya. Anda bisa lihat di sini ya. Lihat di sini angkanya, nanti ini hanya 0. Nanti kalau wattnya naik, nah kita akan uji nyalakan yang versi ini. Ya. Kita sudah nyalakan ya, kita sudah soket. Capitannya nggak bener nih buayanya. Nggak mau ngejepit dengan benar nih. Gigitnya nggak bener nih buayanya, miring ya, mencong.
Jadi kontak nggak kontak tuh. Ih, copot nih ininya nih. Kagak enak banget nih. Ah, bener copot. Bentar ya, saya betulin dulu. Betulin dulu, Bro, alat-alat, Bro, ya. Nah, udah bisa lurus buayanya. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Eh, yang versi baru Anda bisa lihat di wattmeter 47,8 ya. Anda bisa lihat di sini nih. Ya. Tuh 47 lah ya. 46, sekian, 47 wattnya. Jadi yang versi baru ini 47. Jadi sebenarnya speknya dia 50 watt ya, tetapi biasalah rugi daya jadi 47 48 ya. Nah, sedangkan yang versi lama nih 29,8,7. Jadi 30 watt lah spek ini ya. Jadi spek yang lama itu adalah 30 watt, Bro. Ya. Spek yang baru adalah 47 apa berapa tadi? 48 ya. Jadi naik wattnya ya. Naik wattnya, panasnya tentu lebih cepat ya. Lebih cepat tentu perlu pendinginan lebih bagus. Jadi sudah di-upgrade juga dari body heatsink untuk cepat melepas panas dan kipasnya juga lebih cepat ya. Jadi itu dari sisi wattnya. Nanti kita akan buktikan pakai luxmeter. Kalau kipasnya kita buktikan pakai alat ukur yang namanya takometer ya. Nah, kita akan ukur. Nah, ini kita geser dulu ya. Ini paket-paket yang sudah diorder kita geser dulu. Oke ya, kita lanjut. Kita akan ukur menggunakan yang namanya lux meter ya. Jadi kita akan mengukur menggunakan lux meter, wattnya sudah tadi ya. Nah, kita nyalakan lux meternya, Anda bisa lihat langsung angkanya. Kita di sini bukan untuk mau menipu Anda atau bermain curang, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa bohlam yang terang itu diukur berdasarkan wattnya dan berdasarkan output luxnya ya. Nah, kita akan nyalakan wattmeternya. Nah, ini terbaca 4000 berapa tuh, silau mata saya. 4000-an ya. 4000 luxnya ya, 3900 sekian. 4000-an ya. 4000 ya, di jarak yang sama. Jarak yang sama adalah di sini 4000 ya, 4100 lah kita taruh 4000. Jadi luxnya 4000 ini. Nah, sedangkan yang versi baru upgrade itu luxnya berapa nih? 6 ribuan ya, 5 ribu apa 6 ribu sih? Silau soalnya saya. Ya. 6 ribuan tuh, 6.700 ya. Mata saya seliwer soalnya. Ya. Ya, 6 ribu apa 5 ribu sih? 6 ribu ya. Ya, jadi intinya lebih terang lah, ya. Intinya lebih terang, Bro. Ya. Biar bagaimanapun, mau dibilang gimana pun, intinya tujuan dari upgrade adalah untuk yang lebih bagus atau lebih terang ya. Nah, jadi kalau Anda berminat, Anda bisa beli tipe ini ya. Ini adalah versi upgrade dari versi Cree Double Cooper PCB ya. Nah, sekalian kita akan praktekkan ya outputnya di proyektor ya, di proyektor. Ya, kita akan praktekkan outputnya di proyektor. Nah, supaya Anda bisa lihat outputnya di tembok ya, lebih terang, Bro. Lebih terang. Aduh. Lebih terang ya. Yang pasti lebih padat lah dibandingkan yang versi lama, dan warnanya juga putih, masih ada ke kuning-kuningan ya. Ini di proyektor halogen H11 ya. Di proyektor halogen H11, nah kita kasih lihat yang Cree Double Cooper. Nah, ini yang Cree Double Cooper ya. Kelihatan nggak tuh bedanya ya?
Kalau mata saya sih kelihatan ya, yang ini agak lebih soft, yang tadi agak lebih padat ya, lebih terang. Ya. Oke, itu tadi perbedaannya ya. Jadi yang pasti adalah versi upgrade adalah versi yang lebih terang, lebih bagus. Wattnya juga udah terbukti lebih gede, ini 48, ini cuma 30, jadi naik sekitar 20 wattan ya. Ya naik sekitar 15 lah boleh dibilang. Ya, yang pasti adalah wattnya lebih besar. Nah, sebagai patokan Anda ya, syarat bohlam bagus itu harus. Jadi bukan berdasarkan merek. Ya, bukan berdasarkan hanya merek karena banyak orang berpatokan pada merek. Merek itu belum tentu ya bisa membuat bohlam tersebut bagus. Jadi syarat bohlam bagus itu adalah satu, watt dan luxnya harus besar. Besarnya di sini adalah harus sesuai dengan fakta real. Jadi kalau ini 30 watt ya kita harus ngomong 30 watt. Kalau ini 40 watt ya kita harus ngomong 40 watt. Ini 50 watt ya harus ngomong 50 watt. Ya. Jadi harus mengikuti ya real apa adanya gitu. Jangan digede-gedein karena banyak pedagang bohlam di pasaran wattnya digede-gedein. Kenapa wattnya digede-gedein? Ya karena supaya Anda beli. Padahal kenyataannya wattnya tidak real. Ya seperti itu. Nah syarat kedua bohlam bagus. Bohlam itu tidak boleh ngedrop. Ya tidak boleh ngedrop. Kenapa tidak boleh ngedrop? Ya kalau Anda beli bohlam yang ngedrop Anda rugi. Ya rugi. Nah bohlam ini ya saya sudah tes di meja ini selama 6 jam kita nyalakan continue, ini tidak ngedrop, wattnya segitu-segitu aja ya, wattnya segitu-segitu aja, jadi tidak ngedrop saya jamin ya. Nah syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Kenapa sih kita harus mencari bohlam yang adjustable? Supaya untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar ya, jadi kita harus membeli bohlam yang adjustable. Ya tujuan adjustable adalah ini bisa diputar. Bisa diputar ya. Jadi Anda belilah bohlam yang adjustable. Kenapa sih adjustable? Karena untuk memfokuskan sinar, menggeser bayangan gelap untuk supaya benar dia vertikal terpasang ya. Nah, untuk Anda yang membeli bohlam H11 ini untuk proyektor halogen, misalnya ya untuk Toyota Sienta, Avanza Veloz, Yaris, Agya, Fortuner, ya mobil-mobil yang menggunakan H11 seperti Honda CR-V, BR-V. Nah, Anda silakan WhatsApp ke saya, sudah order, kita akan pandu pemasangannya yang benar bagaimana ya supaya mendapatkan fokus yang terbaik ya. Bohlam ini juga sama adjustable. Jadi ini adjustable, itu juga adjustable ya. Jadi syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bayangan gelapnya kecil. Nah, kita tunjukkan bayangan gelapnya ya. Ini kita kasih tunjuk bayangan gelapnya. Ya, LED ini bayangan gelapnya kecil kok, tidak gede ya. Ya, makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Jadi ini bayangan gelapnya kecil. Nah, ini bayangan gelapnya tanpa bayangan gelap. Ya, tanpa bayangan gelap. Memang keunggulan dari tipe Kri ya tanpa bayangan gelap gitu ya, tetapi tidak bisa di-upgrade lagi wattnya gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita ganti teknologi chipnya ya seperti itu. Nah bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Pendinginan teknologinya masih sama yaitu double cooper PCB ya. Nah heatsinknya lebih cepat melepas panas, kipasnya RPM-nya lebih cepat ya. Jadi untuk pendinginan lebih bagus karena wattnya makin gede, panasnya makin cepat, pendinginan tentu harus lebih baik ya. Jadi ini tipe H11 ya. H16, H8 biasa dipakai untuk di mobil headlamp ya, Toyota Fortuner, Avanza Veloz, Toyota Rush, Agya, Yaris,
Mobil-mobil apa lagi ya? Kalau di Honda, Honda BR-V, CR-V Gen 4, HR-V, aduh mobil-mobil banyak banget lah. Pokoknya yang kalau Anda pakai H11 Anda bisa order tipe ini. Nah, kalau LED ini dipasang di fog lamp, kita akan tunjukkan outputnya ya. Dipasang di fog lamp. Nah ini kenapa harus bisa adjustable-nya? Ini bisa diputar tuh. Ya, bisa diputar. Ini ada tujuannya bro diputar. Ya. Nah kita akan tunjukkan hasil outputnya ya di tembok. Nah ini hasil outputnya di tembok. Ya. Nah, kalau untuk fog lamp memang kurang begitu bagaimana banget, kurang begitu oke karena kalau menurut saya ini bolam sih kurang cocok ya dipakai untuk fog lamp. Karena ini cocoknya untuk headlamp. Fog lamp ada tipe lain yang memang cocok spesialisasinya buat fog lamp gitu ya. Jadi makanya saya nggak merekomendasikan ini sebenarnya buat fog lamp ya, buat headlamp lah. Tetapi kalau Anda mau beli mau nggak mau ya kita akan settingkan, akan kita kalibrasikan ya. Karena kalau untuk fog lamp kita lebih rekomendasi LED 3 warna ya. Atau selain LED 3 warna kalau Anda cuma mau satu warna, kita bisa rekomendasikan pakai triple Cooper PCB. Memang itu khusus buat fog lamp. Tapi kalau ini tujuan peruntukannya adalah untuk headlamp. Nah, makanya kadang-kadang orang bertanya, "Pak, saya mau beli LED." Nah, saya akan tanya balik, buat mobil apa? Tujuannya kenapa? Karena nggak semua LED itu cocok untuk mobilnya. Makanya kita akan carikan yang sesuai seperti itu. Ya. Jadi ini tipe H11 terbaru upgrade, mereknya adalah Juragan Lampu. Anda bisa order di WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda mau beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, it's okay. Ya. Ini adalah tipenya H11, H16, H8, H9 ya. Versi terbaru upgrade, mereknya apa? Juragan Lampu. Dan Anda kalau beli di saya akan kita ada segel logo garansinya ya. Jadi barang ini bergaransi, jika rusak Anda silakan komplain ke saya, kita akan tukarkan baru ya. Selain itu bolam ini juga driverless, sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket. Kalau colok begini nggak nyala Anda tinggal balik ya. Tipenya adalah H11 upgrade dari versi Cree XHP 50 second generation ya. Oke. Jika berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih.